Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ail Mustaqim dengan NIM 221340002 dari kelas BKI 5A akan menjelaskan learning journal pertemuan ketiga dalam mata kuliah Teknik Produksi Film yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI. Dalam pertemuan ketiga kali ini, Pak Adi tidak menjelaskan terkait teori ataupun materi tentang perfilman khususnya. Karena dalam pertemuan kali ini, teman-teman mahasiswa yang menjelaskan bagaimana film dan juga perkembangan film yang ada gitu, entah itu dari aspek komunikasi, jenis-jenis film dan sebagainya. Nah, dalam pertemuan kali ini kelompok 1 itu menjelaskan film secara umum juga yang sudah kita bahas sebelumnya, dan juga seperti kedudukan film itu seperti apa sih gitu. Nah, jadi ada beberapa kedudukan film tentunya yang perlu kita ketahui kalau kita melihat secara umum gitu. Yang pertama adalah film sebagai media komunikasi massa. Karena film sebagai media komunikasi massa itu bisa menyampaikan pesan melalui suara atau audio dan juga penglihatan atau gambar, yaitu visual. Nah, salah satu keunggulan film sebagai media komunikasi massa adalah efektif ya. Mengapa efektif? Karena dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat itu jelas dan juga bisa terdengar gitu. Nah, mengapa film sebagai komunikasi massa adalah memang yang paling kuat atau yang menjadi daya tarik film itu menjadi media komunikasi massa adalah penontonnya atau yang memang melihat film itu banyak gitu. Entah itu di pelosok ataupun di perkotaan gitu. Karena ketika kita sudah memiliki TV, handphone, atau komputer dan sebagainya yang memang menjadi salah satu alat untuk melihat film itu, ya pasti kita tahu gitulah. Itu ya yang menjadi efektif gitu. Kenapa film bisa menjadi media komunikasi massa. Nah, dari diskusi yang teman-teman kelompok 1 buat, itu memang sebetulnya menarik gitu untuk membahas kedudukan film itu seperti apa sih gitu. Selain dari media komunikasi massa, tentunya film juga bisa menjadi salah satu ciri realitas sosial gitu. Entah kenapa, film itu memang terkadang menggambarkan realitas sosial, khususnya misalnya kita di Indonesia gitu kan. Banyak film-film yang memang satir sekali gitu, yang membuat pemerintah itu seperti agak ketakutan, tapi tidak takut sih sebetulnya pemerintah, karena ya mereka pun ya ketika tidak takut ya mereka tetap dibayar kok sama cukong-cukong sana gitu. Maksudnya ya realitas sosial yang ada di film pun ya memperagakan gitu dan mencontohkan bahwa ya di negara kita pun ya seperti di film ternyata. Mungkin ada beberapa pembahasan yang memang menarik juga gitu ya dari pembahasan yang disampaikan oleh kelompok 1 gitu. Namun yang menarik untuk saya pada mata kuliah yang pertemuan ketiga ini adalah diskusinya itu yang menurut saya ya redup-redup nyala gitu. Karena ada 3 pertanyaan yang diajukan kepada kelompok 1 terkait film, dan ada 2 pertanyaan yang menurut saya itu paling menarik untuk didiskusikan, dan di situ pun saya memberikan informasi ataupun memberikan sanggahan dan juga ya semacamnya gitu terkait 2 pertanyaan tersebut. Yang pertama, mengapa iklan yang panjang seperti iklan-iklan di Thailand itu tidak bisa dikatakan film? Padahal kalau kita lihat itu durasinya bahkan bisa lebih panjang gitu daripada film. Oke, baik. Kalau menurut saya pribadi dan ketika itu saya menjawab ketika diskusi adalah bahwa namanya saja sudah berbeda gitu, konteksnya iklan dan film gitu. Nah, tentunya iklan itu memiliki promosi ataupun branding dari suatu produk. Nah, tapi di dalam film itu tidak ada branding ataupun promosi dari sesuatu yang memang
akan dijual belikan secara bebas lah. Karena ketika kita melihat dari segi audiovisual mungkin kita bisa melihat dan juga mendengar bahwa terkadang film itu lebih menarik daripada iklan dan bahkan bisa sebaliknya gitu. Karena menurut saya kenapa terkadang iklan bisa lebih menarik daripada film, seperti misalnya iklan marjan. Iklan marjan itu kan bisa menarik juga nih kata teman-teman yang lain. Tapi di satu sisi mereka tuh juga sama seperti film karena ada aspek sinematografinya gitu. Namun ketika kita melihat bahwa di dalam film itu ada yang namanya narasi, karakter, dan juga alur yang jelas daripada iklan tersebut, sebetulnya itu tidak bisa dikatakan iklan gitu film tersebut, meskipun memiliki aspek yang hampir menyerupai dengan film itu sendiri. Karena dalam jurnal ilmiah pun, dalam buku gitu, dan mereka mengatakan bahwa film atau iklan itu tidak bisa dilihat dari durasinya gitu. Bahkan yang kita ketahui banyak gitu kan genre film yang salah satunya adalah genre film pendek gitu, atau bahkan bisa ada yang istilahnya namanya mikrofilm gitu. Ini memang pendek sekali gitu. Nah itu kan kenapa bisa dikatakan film ya? Karena mereka memiliki narasi, karakter, alur yang jelas gitu. Tidak seperti iklan gitu yang memang bertujuannya untuk menjadi media promosi ataupun media branding suatu produk. Jadi kenapa iklan itu tidak bisa dikatakan film ya? Pertama, iklan itu mengandung promosi. Yang kedua, tidak memiliki karakter ataupun narasi yang jelas karena hanya itu saja yang ditayangkan gitu. Tapi kalau film itu dari satu scene ke scene yang lain itu berbeda gitu. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah mengapa film di Indonesia itu tidak dikenal jauh di luaran sana, khususnya di luar negeri gitu. Dan kenapa di Indonesia itu katanya ya editannya ya jelek-jelek dan sebagainya. Sebetulnya kalau masalah editan jelek ya udah biasa dan wajar gitu kan. Namun yang perlu kita garis bawahi, editan yang jelek itu mungkin berlaku hanya untuk sinetron seperti sinetron Indosiar, RCTI, SCTV dan sebagainya. Tapi kalau melihat dari editing dari film-film yang dibuat oleh anak bangsa, oleh orang-orang Indonesia, itu sudah mumpuni dan juga memenuhi standar global atau standar internasional yang semestinya gitu. Namun mengapa film di Indonesia itu tidak begitu viral atau tidak begitu booming gitu di luaran sana? Karena menurut saya adalah regulasi film yang cukup ketat di Indonesia. Nah, kenapa bisa dikatakan ketat? Karena di Indonesia itu pastinya ada peraturan yang mengatur bagaimana sih perfilman di Indonesia itu harusnya bisa dilakukan gitu. Tentunya ada dalam Undang-Undang Nomor 33 2009 tentang perfilman yang mengatakan bahwa regulasi pembuatan film, distribusi film, eksibisi film atau isi filmnya, bahkan sensor filmnya itu diatur oleh pemerintah. Dan di situ yang menaunginya adalah Lembaga Sensor Film Indonesia. Mereka mengatur klasifikasi film berdasarkan umurnya, berdasarkan genre, dan berdasarkan kontennya gitu. Karena yang kita lihat yang kita lihat dalam 1 tahun terakhir ini, Lembaga Sensor Film itu meluluskan film-film yang memang menurut kita itu ya bisa menjadi salah satu hal yang menjadi propaganda sebetulnya. Yang kita lihat kemarin itu Kiblat gitu ya. Mungkin yang Kiblat itu ya untuk oleh Lembaga Sensor Film diluluskan, namun diganti lagi namanya dan isinya itu juga ada beberapa yang dihapuskan gitu. Jadi menurut saya kenapa film di Indonesia itu tidak begitu viral, karena regulasinya yang memang begitu ketat yang menjadikan film di Indonesia itu tidak begitu terkenal gitu. Dan Pak Adi juga mengatakan bahwa sebetulnya film di Indonesia itu dulu itu masih bisa gitu, tidak begitu ketat gitu peraturannya seperti sekarang saat ini. Karena dulu itu film-film yang dari luar negeri, dari Eropa, dari Amerika itu bisa kita tonton gitu secara umum gitu. Namun sekarang kita sulit mengaksesnya. Kalaupun kita bisa mengaksesnya ya kita secara ilegal gitu. Jadi menurut saya dari pertemuan ketiga ini adalah diskusinya saja yang menarik gitu. Dari pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok 1 ya biasa-biasa saja gitu, dan mohon maaf gitu untuk kelompok 1. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.